Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Umari. Saya akan mempresentasikan tentang Sleep Health Analysis. Ini merupakan proyek akhir dari Statistik for Business Segment. Ini adalah outline dalam presentasi ini. Pertama kita introduction. Jadi proyek ini akan menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Jadi nanti di akhir semoga informasi ini bisa memberikan saran dan rekomendasi kepada individu atau kelompok untuk memperbaiki kualitas tidurnya. Dataset, datasetnya diambil dari Sleep Health and Lifestyle Dataset dari Kaggle dengan jumlah row 274 dan 13 kolom dengan seperti ini. Kemudian kita mendefinisikan permasalahan. Di sini kita buat permasalahan yaitu variabel mana saja pada data yang mempunyai pengaruh terhadap sleep quality. Kemudian kita lakukan exploratory data analysis. Jadi kita buat pair plot di sini. Sebenarnya kita hanya ingin melihat yang bagian sleep quality karena nanti yang kita jadikan target adalah sleep quality. Di sini secara sepintas yang punya berkolerasi dengan sleep quality ialah X ini cukup berkolerasi ya, cukup membentuk garis lurus ke atas. Sleep duration ini lebih bagus korelasinya. Physical juga cenderung berkolerasi sepertinya. Terus stress level juga berpengaruh. Sedangkan ini blood pressure high sama low menyebar rata ya. Sedangkan heart rate juga seperti membentuk garis di sini. Kemudian daily step ya lumayan membentuk garis. Untuk lebih detailnya kita coba menggunakan heat map di sini. Jadi yang kita bisa lihat berapa nilai koefisien korelasinya di sini. Jadi yang tinggi di sini yang kita buat di atas 5, kita patok di atas 5 yaitu sleep duration. Kemudian yang berkolerasi lagi adalah ini stress level ya. Minus 0,9 berarti dia berkolerasi terbalik. Dan lagi ada heart rate. Jadi kita ambil 3 ini, sleep duration, stress level, dan heart rate. Kemudian kita lihat untuk categorical variable. Pertama, variable gender di sini. Rata-rata perempuan mempunyai sleep quality yang baik dibandingkan laki-laki. Kemudian untuk variable occupation di sini, software engineer cukup sedang. Untuk perawat di sini dari sedang sampai ke baik di sini. Engineer juga cenderung baik, sedangkan scientist di sini cenderung jelek. Terus berdasarkan BMI kategori, untuk yang overweight di sini cenderung sedang, untuk yang mempunyai BMI sedang, BMI normal ini dari sedang ke baik ya. Sedangkan yang obesitas dari jelek ke sedang. Selanjutnya kita lakukan statistical test. Pertama di variabel gender kita lakukan uji T 2 sampel independen. Jadi kita dapatkan nilainya p-value-nya 4,7 dikali 10 pangkat min 9 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga kita berhasil menolak H0. Artinya ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan terhadap sleep quality. Yang kedua kita uji di variable occupation menggunakan ANOVA test karena ada banyak kategori variabel. Ada banyak kategori di variable occupation dan hasilnya p-value-nya 6,3 dikali 10 pangkat min 2 itu lebih kecil juga dari 0,05. Artinya kita menolak H0 yang dimana setidaknya ada satu kategori yang signifikan di occupation.
Dan terakhir kita lakukan tes untuk BMI kategori. Juga kita gunakan ANFA test. Hasilnya di sini 9,2 kali 10 kali 10 pangkat minus 10, juga lebih kecil dari 0,05. Artinya kita menolak H0, di mana setidaknya ada satu yang berbeda, ada satu yang perbedaan signifikan yang menyebabkan sleep quality, yang berdampak ke sleep quality. Selanjutnya kita lakukan regression model. Jadi dari EDA dan statistical test tadi kita mendapatkan 6 variabel ini. Dan kita masukkan variabel tadi ke OLS sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kita lihat di sini ada p-value yang cukup besar ya. Di sini pertama gender ini 0,5. Jadi tidak terlalu signifikan. Jadi untuk selanjutnya kita keluarkan dari OLS. Kemudian di sini untuk occupation ada lawyer, manager, dan nurse. Di sini untuk manager setelah dilihat datanya ternyata cuma ada satu record. Jadi untuk data dengan occupation manager ini kita hapuskan untuk OLS selanjutnya. Kemudian lawyer sama nurse ini kita biarkan karena datanya cukup banyak. Terus ada satu lagi di sini overweight. Untuk BMI kategori overweight ini p-value-nya 0,1 itu cukup besar, jadi tidak terlalu signifikan. Jadinya kita gabung dengan kategori normal untuk OLS selanjutnya. Setelah kita perbaiki datanya, kita dapatkan OLS seperti ini. Cukup bagus kecuali yang tadi lawyer sama nurse. Lalu conclusion and recommendation. Conclusionnya ada 5 yang mempengaruhi sleep quality, yaitu sleep duration. Semakin lama tidur maka cenderung semakin baik sleep quality-nya. Yang nomor 2, sleep level. Semakin tinggi stress level seseorang maka akan semakin jelek sleep quality-nya. Yang ketiga, heart rate. Semakin tinggi heart rate seseorang maka akan semakin jelek juga sleep quality-nya. Yang keempat, occupation. Pekerjaan juga berpengaruh terhadap sleep quality. Engineer cenderung memiliki sleep quality yang baik. Software engineer cenderung memiliki sleep quality yang sedang. Scientist cenderung memiliki sleep quality yang jelek. Dan terakhir, BMI kategori. Seseorang dengan BMI normal cenderung memiliki sleep quality yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang obesitas. Dan rekomendasinya untuk memperbaiki sleep quality, pertama adalah menambah jam tidur sesuai dengan standar jam tidur manusia sesuai usia. Yang nomor 2, mengurangi tingkat stres. Ini berhubungan juga dengan heart rate, karena semakin stres, heart rate-nya juga semakin naik. Itu mengurangi stresnya dengan baik dengan berlibur ataupun olahraga ringan setiap hari. Terus yang ketiga adalah mengurangi berat badan bagi yang obesitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat. Referensi yang digunakan dalam proyek ini, pertama, materi statistik for business di Beckman. Kedua, kita menggunakan data sleep, health, and lifestyle dataset dari Kaggle. Ketiga, kita juga melihat analisa yang dilakukan Sasaki Tetsuya terhadap dataset sleep health tadi di Kaggle juga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.